Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, SMP 12 ini ya dari dulu selalu menjadi sekolah unggulan. Kemudian slogannya yang tiada hari tanpa prestasi itu betul-betul dibuktikan ya Pak ya. Dia sebagai kepala sekolah Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di SMP 12? Ya, ada dua hal mendasar yang kami lakukan. Pertama itu hal-hal yang dilakukan secara komprehensif dan berkala. Kemudian ada yang sifatnya temporal dan insidentil. Yang berkala itu biasanya siswa telah paham. Misalnya di setiap hari Senin ketika menjelang upacara biasanya ada screening ketaatan terhadap tata tertib misalnya, itu yang berkala. Ada juga yang sifatnya insidentil, misalnya ada kasus yang diterima sekolah berdasarkan informasi baik itu dari unsur internal sekolah, misalnya teman-teman sendiri, atau informasi dari unsur eksternal, misalnya masyarakat sekitar. Nah, tentu saja yang menjadi rujukan utama itu adalah tata tertib sekolah. Jadi kalau misalnya ada indikasi terhadap pelanggaran terhadap tata tertib, apalagi yang berkaitan erat dengan hal terkait etika dan moral, itu pasti ditindaklanjuti. Jadi secara prinsip ada yang kami lakukan secara berkala, ada juga yang sifatnya temporal atau insidentil. Masya Allah, luar biasa Bapak ya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu saja karena prinsip pengambilan keputusan itu adalah prinsip kolektif kolegial, itu yang saya coba kembangkan di sekolah. Tentu saja keputusan itu tidak mutlak menjadi domain kepala sekolah. Di dalamnya ada keterlibatan unsur-unsur yang ada di sekolah, misalnya unsur kurikulum, lokasi kurikulum, unsur lokasi kesiswaan, kemudian unsur guru BK dan wali kelas. Nah, dalam beberapa kasus juga bisa melibatkan orang tua, dalam hal ini komite sekolah, sehingga apa yang diputuskan itu menjadi suatu keputusan bersama yang tentu saja kalau itu keputusan bersama, konsekuensi logisnya ya harus ditaati secara bersama. Nah, terkait misalnya ada dua kepentingan yang katakanlah yang harus dipilih, dua-duanya dianggap baik, dua-duanya dianggap punya nilai kebaikan yang sama, katakanlah demikian, maka karena prinsipnya adalah musyawarah, maka kami tinggal memutuskan di antara unsur-unsur yang ada di sekolah itu, dilihat yang paling banyak keberpihakannya, misalnya antara hal A dengan hal B yang sama-sama baik itu, tinggal direbukan di antara semua unsur ada di sekolah, kira-kira yang mana yang mau kita dahulukan. Tentu saja pertimbangannya adalah pertimbangan nilai strategis dari dua kebaikan itu. Kalau misalnya kalau misalnya sekiranya kasus dilema etika ini terjadi Bapak, adanya seorang siswa yang notabene berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi ternyata siswa tersebut itu jarang masuk, kemudian otomatis kan nilainya itu di bawah standar Bapak ya. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut untuk tetap mempertahankan dia, langkah-langkah apa yang Bapak ambil? Ya, ini pertanyaan menarik karena sesungguhnya ini seringkali kami hadapi di sekolah. Asal urutannya wali kelas harus mengetahui isi kelasnya. Pertama, kalau misalnya ada siswa yang terindikasi
terlalu sering bolos, maka itu harus menjadi perhatian wali kelas. Nah, tentu saja untuk dapat mengetahui itu, karena wali kelas juga kan punya waktu yang terbatas untuk memantau, maka wali kelas harus dapat bekerja sama dengan semua guru mata pelajaran yang mengajar atau mengambil mata pelajaran di kelasnya. Tentu saja bila ada anak yang terindikasi seperti itu tadi, maka yang lebih dulu tahu itu adalah guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran nanti menginformasikan ke wali kelasnya, kemudian wali kelas itu bisa melakukan langkah awal dengan mengembangkan komunikasi mendalam di dialog dengan siswa yang bersangkutan untuk menceritakan akar masalahnya. Maka wali kelas itu nanti akan mendelegasikan kasus ini ke guru BK. Karena acuannya kan di guru BK itu pedoman utamanya itu adalah tata tertib sekolah. Di tata tertib itu misalnya kewajiban siswa untuk menghadiri tatap muka atau proses pembelajaran itu setidaknya 85% dari seluruh total tatap muka. Nah, cara paling efektif yang dilakukan oleh guru BK itu adalah dengan melakukan kunjungan rumah. Jadi kalau ada siswa yang teridentifikasi melakukan kunjungan melakukan pelanggaran tadi, terutama pelanggaran tentang kehadiran di proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik. Syukurlah, Bu. Oh iya, Bu, mohon maaf, Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Sebagai pimpinan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Yang seperti ini biasanya saya tidak lagi mengidentifikasi, karena identifikasi itu kan sudah dilalui dari tingkat bawah, dari level wali kelas, BK, lalu ke kesiswaan. Jadi tinggal mengambil kesimpulan kasusnya bagaimana, langsung saja kesimpulannya seperti ini, ambil apakah di SP3 atau skors seperti itu, karena sudah terlihat kasusnya kan dari sebelumnya. Hal ini untuk sampai ke tingkat atas pasti melewati yang di bawah dulu. Jadi langsung saja memutuskan seperti itu biasanya. Oh iya, Masya Allah, Bu. Pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jika ada suatu masalah tapi kelihatan sama-sama benar, kita harus kembali bahwa kita melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih besar mudaratnya, itu kita buang. Kita ambil saja yang yang paling baik atau paling menguntungkan. Karena apa? Jadi kalau merasa benar dua-duanya, harus ada yang sifatnya harus lebih berbesar hati untuk mengalah bahwa tidak selalu apa yang saya pikirkan benar itu benar. Jadi kita pilih dulu mana yang terbaik, mana yang lebih besar gunanya ketimbang mudaratnya, itu yang kita ambil keputusan. Seperti itu biasanya. Jadi hati nurani terkait. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau ada dilema, pastikan mencari dari tingkat bawah dulu, kemudian ke BK, dari BK baru kita bicarakan bersama secara holistik mana yang apa yang terbaik. Jadi dilihat sisi masalahnya apa, kemudian kita ambil keputusannya. Jadi keputusan itu bukan keputusan sendiri, kita ambil secara holistik keputusan. Ya, luar biasa ya, Bu. Karena stakeholder di sekolah ini berfungsi dengan baik, akhirnya keputusan itu bisa diambil dengan baik pula. Pertanyaan berikutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya seperti ini ya,
yang efektif itu jika dilakukan dengan merujuk kembali kepada aturan yang berlaku di sekolah, tetapi disertai dengan didampingi dengan hati nurani. Jadi kita jangan mengesampingkan karakter yang harus kita utamakan. Jadi berjalan dua-duanya supaya keputusan yang kita ambil itu bisa diterima semua pihak. Seperti itu. Luar biasa Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu rasakan merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Sebenarnya banyak kasus yang seperti ini. Jadi terkadang tantangannya itu bila mana pihak anak itu tidak menerima. Mungkin anaknya menerima karena merasa bersalah, tapi orang tuanya kemudian menggandeng banyak pihak untuk intervensi ke dalam. Tapi hal ini kita tidak harus merasa tertekan atau merasa dipengaruhi, karena ini untuk kebaikan bersama. Jadi kita pahamkan saja bahwa ini yang terbaik buat anak. Seperti itu biasanya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang mempermudah itu banyak sebenarnya, karena pasti terikut konselingnya yang intens ke orang tuanya, pun juga ikut serta pasti wali kelasnya, beserta dengan teman sebayanya pastinya. Seperti itu biasanya yang mempermudah kita mengambil keputusan, karena di satu sisi kita harus juga melihat kasus anak ini apa. Itu seperti itu. Ya, Masya Allah, luar biasa Bu, dengan adanya kolaborasi Ibu ya, semua akan teratasi. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Di sini kita harus kuat ya dari segi karakter, maksud